Terima kasih. Nah, silakan boleh dimulai, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik teman-teman, nanti saya akan screen share ya, ada slide yang akan saya tunjukkan sama teman-teman. Intinya malam ini saya lebih banyak ingin berdiskusi dengan teman-teman, dan mungkin juga nanti kita sisakan waktu lebih banyak untuk tanya jawab. Di awal saya mau kasih disclaimer bahwa sharing saya malam ini tidak hendak memberikan tips and trick bagaimana lulus beasiswa gitu, karena lulus beasiswa itu setengah keberuntungan juga gitu ya, setengah mistis juga gitu. Jadi teman-teman harus berusaha, berdoa dan lain sebagainya. Tapi yang akan saya share malam ini adalah logika yang harus kita pahami, atau pemahaman yang paling penting yang harus ada di dalam diri kita, kenapa kita harus melanjutkan studi ke Australia, dan mengapa beasiswa ini ada, terus bagaimana cara memenangkan hati para pengambil keputusan nanti di teman-teman join komitinya yang akan menseleksi dokumen administrasi maupun yang akan mewawancara teman-teman di proses nanti beasiswa. Ini saya coba screen share. Ini kenapa ya? Bisa coba. Oke, sambil nunggu saya ini entah kenapa perlu security dulu. Jadi sebetulnya malam ini saya ingin lebih banyak sharing sama teman-teman bahwa sebetulnya beasiswa Australia ini bukan tentang kita semua, bukan tentang teman-teman yang akan mendaftar untuk beasiswa ini, tapi lebih tentang Australia itu sendiri. Karena beasiswa Australia ini atau Australia Award Scholarship ini adalah bagian dari program kerjasama Australia Indonesia untuk bagian dari program hibah Australia lah. Pertama, saya ingin memulai presentasinya atau memulai sharing ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa harus melanjutkan studi ke Australia? Ini pertanyaan yang penting, karena pertanyaan ini pada dasarnya juga ditanyakan di form aplikasi. Teman-teman nanti harus mengisi, dibatasi, saya kurang yakin, kurang pasti gitu ya, berapa minimum yang harus diisi. Tapi pertanyaan ini pasti akan ditanyakan di dalam sesi wawancara juga, dan juga menjadi satu pertanyaan yang penting untuk dijawab di dalam aplikasi. Nah, pertanyaan ini juga yang menjadi dasar kenapa beasiswa Australia ini ada, dan kenapa kita semua tertarik untuk ikut beasiswa Australia. Kenapa kita tertarik untuk mendapatkan beasiswa Australia. Saya mulai dari ini profil saya. Kalau teman-teman lihat profil saya ini sebetulnya kalau baik baca di buku atau baca di
beberapa tempat di media online gitu ya, atau di laman-laman lain yang menceritakan tentang profil saya, teman-teman akan melihat bahwa sebetulnya saya ini sangat Australia gitu. Jadi dari latar belakang pendidikan, kemudian aktivitas-aktivitas yang saya kerjakan, kemudian juga ada penghargaan dan juga berbagai macam ini menjadi penting karena ini juga nanti yang harus teman-teman lakukan gitu, dan teman-teman harus menunjukkan komitmen ke arah sana sejak mengusulkan aplikasi atau mengusulkan pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa Australia. Nah ini kalau kita lihat di slide ini, saya ingin buat pernyataan begini. Australia Award Scholarship atau AAS itu bukan untuk Anda, bukan untuk kita semua. Beasiswa AAS juga bukan untuk, beasiswa AAS itu ada untuk memperkuat hubungan Australia dan Indonesia. Dia bagian dari sebuah rencana besar gitu ya, kemudian diturunkan dalam bentuk hibah, dalam bentuk grant. Kemudian grant itu diantaranya dibuat dalam bentuk beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin meneruskan program pasca sarjana, program studi lanjutan. Artinya sebetulnya pesan utamanya, poin utamanya adalah beasiswa Australia Awards itu adalah untuk kepentingan Australia. Jadi ini bukan tentang kita, bukan tentang Indonesia, tetapi ini tentang Australia. Nah, tapi ketika kita memahami ini, bagaimana kita membuat semacam alur untuk menjelaskan bahwa kepentingan Australia ini berhubungan dengan kepentingan Australia dan Indonesia. Kemudian juga akan dibantu akan diwujudkan pencapaiannya oleh keterlibatan kita di dalam kerja-kerja ini, termasuk di dalam beasiswa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kamu atau posisimu bisa membantu kepentingan Australia? Ini menjadi pertanyaan yang penting karena pada dasarnya Australia ingin melihat program yang sedang mereka kerjakan, program yang sedang mereka buat untuk jangka panjang dalam rangka memperkuat hubungan Indonesia dan Australia itu bisa berhasil dengan keberadaan kita, dengan keberadaan teman-teman sekalian yang akan terlibat dalam skenario besar ini. Nah, bagaimana cara membuat pemerintah Australia, dalam hal ini penyelenggara beasiswa atau panitianya, joint selection teamnya percaya bahwa Anda semua dan posisi Anda saat ini gitu ya, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari sebuah organisasi, bagian dari sebuah institusi pemerintahan atau bagian dari sebuah perusahaan dan lain sebagainya yang ada di Indonesia bisa membantu kepentingan Australia di masa yang akan datang. Nah, itu pula yang menjelaskan mengapa ada program afirmasi atau mengapa ada mereka atau orang-orang yang atau calon pendaftar yang diprioritaskan. Kalau kita lihat di brosurnya, itu kita bisa membaca 50%-nya diprioritaskan untuk perempuan, kaum difabel, dan mereka yang tinggal di daerah tertentu. Di situ disebutkan secara spesifik Aceh, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Indonesia. Nah, kalau teman-teman termasuk ke dalam 50% ini, artinya peluangnya sudah setengah kaki, sudah 50% punya peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa Australia. Karena teman-teman termasuk ke dalam kelompok yang diprioritaskan tadi. Tetapi kalau tidak termasuk ke dalam 50% ini, misalnya teman-teman laki-laki tidak tinggal di daerah yang termasuk program afirmasi itu, artinya teman-teman termasuk ke dalam 50% kompetisi yang dikompetisikan, kuota 50% kuota yang dikompetisikan. Nah, rata-rata kita semua atau rata-rata pendaftar itu adalah yang 50% ini sebetulnya. Jadi kalau kita lihat secara jumlah pendaftar, ya boleh jadi mayoritas adalah sebetulnya yang tidak diafirmasi. Nah, artinya bagaimana kita meyakinkan pemerintah Australia dan penyelenggara beasiswa ini untuk melihat kita sebagai orang, sebagai individu, sebagai pihak yang nanti akan membantu Australia dalam mewujudkan program-programnya di masa yang akan datang.
Nah ini ada gambar di bawah Perdana Menteri Australia ini, di bawah Scott Morrison ini ada gambar Australia. Bagaimana Australia ini berkepentingan dengan Indonesia itu dalam hal apa? 75 juta dolar itu dialokasikan untuk Indonesia itu untuk kepentingan natural disasters, untuk kepentingan kebencanaan. Kemudian juga ke negara-negara lain bentuknya lain. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Posisi Indonesia ini sangat penting untuk Australia. Dan sebetulnya disitulah cara kita nanti membuat essay, personal statement, bagaimana kita bisa menggunakan keunggulan Indonesia ini di mata kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bidang studi yang diprioritaskan. Kita lihat ada kata-kata kuncinya. Saya sengaja di sini bold buat teman-teman. Kalau kita baca di brosurnya, bidang studi yang diprioritaskan. Satu, institusi ekonomi dan infrastruktur yang efektif. Kata efektif ini harus dilihat. Jadi kalau teman-teman mau studi bidangnya ekonomi atau studi bidangnya infrastruktur, misalnya civil engineering, arsitektur, dan lain sebagainya, kemudian mau juga studi ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sebagai individu atau posisi teman-teman sekarang di organisasi, di pemerintahan, di perusahaan, itu nanti akan membuat membuat pembangunan Indonesia di masa yang akan datang dalam hal ekonomi dan infrastruktur itu jadi lebih efektif atau tidak. Peran teman-teman tuh membantu ini atau tidak. Nah, ini harus dibunyikan nanti di essay, harus dibunyikan nanti saat wawancara. Yang kedua, pembangunan manusia untuk masyarakat yang produktif dan sehat. Nah, ini kalau misalnya isunya adalah tentang pembangunan manusia, misalnya teman-teman tertarik untuk studi bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, medicine, dan lain sebagainya, pertanyaannya adalah apakah keterlibatan teman-teman untuk melanjutkan studi produktivitas masyarakat di Indonesia pada umumnya. Nah, kalau bisa, nah itu yang dijelaskan, dan itu juga yang harus dibunyikan di kemudian juga masyarakat yang melalui pemerintahan yang efektif. Nah, itu sama juga, kata inklusif ini penting. Jadi ini yang menjadi fokus pemerintah Australia. Teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman punya komitmen terhadap inklusivisme, punya komitmen terhadap keberagaman, punya komitmen terhadap kesetaraan, anti diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, itu juga jadi kata-kata kunci turunan dari inklusi. Kalau teman-teman mau misalnya studinya di sini kan masyarakat yang inklusif, artinya masyarakat dan pemerintahan ini untuk ilmu sosial. Misalnya politik, HI, kemudian juga kebijakan publik dan lain sebagainya. Teman-teman harus bisa menurunkan kata kunci dari inklusi ini. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya kesetaraan, multikulturalisme, kemudian juga anti diskriminasi dan lain sebagainya. Dan sama lagi-lagi bagaimana membuatnya efektif. Pemerintahan yang efektif itu artinya clear governance, gitu, artinya juga transparansi, anti korupsi, dan lain sebagainya. Jadi kecerdikan kita untuk mengetahui apa yang diprioritaskan oleh Australia, inilah yang harus keluar di dalam jawaban-jawaban kita di aplikasi, baik jawaban tertulis di pertanyaan terbuka di form tertulis maupun di essay dan juga nanti di saat wawancara. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah hal berikutnya yang harus kita aware adalah Anda semua adalah calon pemimpin. Anda yang sedang daftar Australia Award Scholarship ini adalah calon pemimpin di komunitas Anda, calon pemimpin di perusahaan Anda, calon pemimpin di institusi atau dimanapun. Nah, Anda harus menunjukkan kualitas sebagai calon pemimpin ini. Harus menunjukkan bahwa nanti Anda akan punya jenjang karir atau perjalanan karir atau perjalanan kreativitas yang akan mengantarkan Anda menjadi seorang pemimpin. Itu yang harus kelihatan. Jadi sebetulnya kalau kita boleh katakan di awal, Australia Awards itu tidak melihat apakah teman-teman ini pintar atau enggak. Jadi beasiswa Australia itu tidak ditujukan untuk mereka yang pintar dalam tanda kutip gitu. Misalnya IPK-nya tinggi, TOEFL-nya tinggi, atau IELTS-nya misalnya band 8 atau band
7,5. Bisa jadi Anda tidak akan lulus juga kalau Anda tidak punya tidak punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya Anda tidak punya latar belakang pekerjaan yang memadai, misalnya fresh graduate yang misalnya dianggap tidak memiliki jejak atau tidak memiliki kemungkinan untuk bisa diterima di perusahaan, di pemerintahan dan lain sebagainya. Maka itu yang harus dilihat. Yang harus dilihat adalah balance atau keseimbangan antara kemampuan kognitif, prestasi akademik, kemampuan berbahasa Inggris, dan juga peluang kita untuk bisa berperan di tengah-tengah masyarakat melalui organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan hal berikutnya yang harus kita lihat adalah, nah ini saya mau menularkan kepercayaan diri ini sama teman-teman. Australia lebih membutuhkan kamu atau lebih membutuhkan Indonesia daripada kamu atau Indonesia membutuhkan Australia. Jadi meskipun beasiswa AAS ini tentang Australia dan tentang kepentingan Australia, tetapi sebetulnya Australia lebih berkepentingan pada kita daripada kita berkepentingan pada Australia. Ini salah satu perdagangan yang dipakai oleh Australia dari mulai Darwin sampai Sydney. Kalau kita lihat itu pintu masuknya dari Indonesia. Jadi kalau Indonesia Australia punya hubungan yang buruk secara bilateral dengan Indonesia, maka Australia kerepotan bukan main. Mereka akan dilanda krisis karena tidak mungkin melakukan jalur perdagangan yang lebih panjang gitu ke kutub selatan atau ke jalur yang lain. Nah, kita juga harus memanfaatkan posisi itu. Kita harus memanfaatkan dan penuh percaya diri. Kita katakan pada Australia bahwa waktu yang datang akan bisa menjadi pihak yang membantu Australia. Nah, maka kenapa? Karena ini tadi karena Australia lebih membutuhkan Indonesia dan lebih membutuhkan kalian itu daripada sebaliknya, kalian membutuhkan Australia, maka kalian nanti akan diberikan fasilitas yang luar biasa banyak gitu di Australia. Akan diperlakukan dengan sangat baik di sana. Diberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak, diberikan asuransi, kemudian juga banyak akan diberikan kemudahan-kemudahan karena Australia melihat Anda sebagai calon pemimpin. Australia melihat kita sebagai calon pemimpin yang nantinya akan membantu Australia. Kebijakan-kebijakan yang akan kita buat atau langkah-langkah yang akan kita lakukan di tengah masyarakat Indonesia nanti akan membantu Australia. Jadi sebetulnya kita diberikan berbagai macam fasilitas dari mulai stipend yang lumayan besar, kemudian berbagai macam fasilitas untuk keluarga, untuk pendamping, asuransi dan lain sebagainya karena mereka sedang berinvestasi kepada kita. Nah, itulah sebabnya jaringan alumni Australia di negara-negara penerima donor adalah aset Australia di masa depan. Ini dalam teori disebut people-to-people diplomacy. Jadi kalau nanti suatu saat kita semua menjadi pemimpin di ruang kita masing-masing, jadi pemimpin di Indonesia, maka kita akan ingat salah satu yang membuat kita besar atau salah satu yang membuat kita tumbuh adalah pengalaman studi di Australia. Nah, itulah nanti yang akan ditagih ini mungkin agak ini ya, tapi itulah nanti diharapkan oleh Australia kepada kita gitu ya, kita sebagai alumni Australia. Nah sekarang saya mau masuk ke yang agak teknis sedikit. Jadi dengan pemahaman itu, bagaimana Anda akan lulus beasiswa Australia Award Scholarship? Satu kata kuncinya adalah Anda bisa belajar IELTS sekuat tenaga, bisa belajar menulis esai sekuat tenaga, bisa bertanya pada siapapun, ikut grup WhatsApp apapun, ikut webinar apapun. Tapi selama Anda tidak paham logikanya, maka Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengisi dengan tepat sasaran. Pertama, dokumen aplikasi kamu harus menunjukkan kapasitas dan kualitas kamu sebagai seorang pemimpin di masa depan. Bidangnya harus dibutuhkan oleh Australia. Jadi tunjukkan bahwa ada di sana. Jadi CV-nya dipersiapkan ke sana, aplikasinya disiapkan ke sana. Kedua, saat wawancara dengan joint selection team atau dengan JST nanti ketika sudah lulus dokumen, tunjukkan kualitas itu, tunjukkan kualitas yang di atas tadi.
yakinkan mereka bahwa kamu akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Itu menjelaskan mengapa kamu kerja di mana, menjelaskan mengapa kamu kerja di mana atau aktivitasmu apa, itu penting. Jadi kalau Anda PNS, kalau Anda karyawan di mana, kalau Anda aktivis di organisasi apa, itu harus dijelaskan karena ini menunjukkan kapasitas kedua. Yang ketiga tuh selesai cerita jelas sebagai untuk hubungan inters. Jadi ini saya mengarang kemana-mana, jangan tentang penelitian yang sedang kamu kerjakan, jangan hal ini terlalu teoritis, tempatkan aja bagaimana kamu essay itu yang harus kita pahami. Essay itu bukan artikel gitu, beda. Jadi harus bukan bagaimana sebagai sosok individu, sebagai orang itu mandang sepatu. Bagaimana ada yang di Solo melihat Australia. Diharapkan oleh nanti yang akhir selama beasiswa. Dan beasiswa itu tadi saya katakan pintar kita bukan tentang kita yang dikenalkan, tapi kasih dari saya makasih atas perhatiannya. Kita lanjut proses, serahkan lagi ke moderator.